Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ngrep96. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat melakukan pemetaan dengan menggunakan Java OpenStreetMap. Di sini ada beberapa poin yang bisa kalian hindari supaya petanya itu menjadi bagus, menjadi sesuai. Oke, jadi langsung saja kita bahas apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan saat melakukan pemetaan di Java OpenStreetMap. Yang pertama itu adalah menumpuk bangunan. Nah, saat melakukan pemetaan di Java OpenStreetMap, kalian menggunakan tools atau plugins bangunan. Nah, jadi itu adalah plugin sangat bermanfaat sekali. Kalian bisa membuat bangunan dengan cepat, tapi jangan sampai bangunan yang kalian buat itu saling menumpuk satu sama lain. Nah, misalnya kayak yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini, nanti saat di-upload itu akan ada pemberitahuan kalau bangunan kalian itu menumpuk atau overlap. Nah, untuk mengatasinya kalian bisa memisahkan dulu bangunan yang menumpuk, atau kalau memang bangunannya itu aslinya jadi satu, kalian bisa satukan dengan menekan tombol Shift J. Nah, lalu yang kedua itu adalah melewati batas. Di Java OpenStreetMap itu ada batasan wilayah yang bisa kita petakan. Nah, batas yang bisa kita petakan itu yang gambarnya itu clear, yang nggak ada garis-garisnya. Nah, selain dari wilayah itu ada garis-garis, yaitu di luar kotak. Nah, kita saat melakukan pemetaan itu nggak boleh sampai yang di bagian yang ada garis-garisnya itu. Kalau misalnya kita udah sampai situ, berarti kita udah melewati batas. Nah, jadi yang harus kita petakan itu yang sesuai di batas aja. Jadi cuma yang ada di kotak yang gambarnya itu bening, yang nggak ada garis-garis kuningnya. Jadi walaupun kalian menemukan bangunan atau jalan yang dia itu sampai keluar dari batas, kalian tetap melakukan digitasinya itu di dalam wilayah yang bisa dipetakan aja. Jadi jangan sampai keluar-keluar, karena nanti akan error lagi. Waduh. Nah, lalu yang ketiga adalah memberi nama objek yang kita tidak ketahui. Nah, jadi di OpenStreetMap ini saat memasukkan bangunan atau jalan, nah di situ ada kolom untuk memberikan name atau nama. Nah, di sini karena kita posisinya tidak tahu bangunan ini apakah rumah atau sekolah atau tempat ibadah, sebaiknya yang kita lakukan adalah mengosongkan kolom itu saja. Jadi jangan diisi kalau misal memang kita tidak tahu atau ada instruksi untuk kita tidak mengisi bagian itu. Biasanya kalau aku sih cuman dikosongin aja, jadi cuman building yes atau jalan sesuai dengan jenis jalannya. Jadi kalau misal kalian melakukan pemetaan di rumah kalian sendiri, yang kalian tahu itu adalah rumah kalian, jangan dikasih nama rumah kalian juga. Jadi tetap harus dikosongin aja. Oke, lanjut ke poin yang keempat, yaitu adalah mendigitasi bangunan tapi bentuknya itu nggak sesuai, atau bisa dibilang digitasinya itu kurang rapi. Nah, jadi di sini ada bangunan yang bentuknya macam-macam. Kadang emang nggak cuma kotak, atau kadang bentuknya L, kadang bentuknya T, atau kadang bentuknya itu nggak beraturan. Nah, usahakan kalian melakukan pemetaannya itu tetap mengikuti bangunan secara rapi. Jadi jangan sampai bangunannya itu kotak tapi bentuk yang kalian buat itu jadi jajar genjang gitu. Hasilnya jadi kurang rapi ya. Waduh. Jadi kalian bisa memanfaatkan plugin bangunan atau building supaya bangunan yang kalian digitasi itu tetap rapi dan bentuknya itu proporsional. Poin yang kelima yaitu adalah menggonta-ganti imagery. Nah, jadi sebelum kalian melakukan pemetaan itu biasanya udah ada instruksi imagery apa yang harusnya dipakai. Nah, kalian harus melakukan dengan menggunakan imagery yang sesuai itu. Nah, kalau misal kalian menggunakan imagery yang sesuai tapi gambarnya nggak muncul atau misal ketutup awan, itu bagaimana? Sebenarnya kalian tinggal lewati aja. Jadi usahakan jangan coba-coba untuk mengganti dengan imagery lain walaupun ada yang lebih bening. Usahakan kalian tetap menggunakan imagery itu. Karena kadang kalau misal diganti imagery itu gambarnya jadi geser, atau jumlah bangunannya itu juga nggak sesuai. Kadang ada yang imagery tahun berapa, apakah ada yang lama, ada yang baru, jumlah bangunannya itu bisa nggak sama. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah
mensubmit atau mengirim task yang belum selesai. Nah, jadi kalau misal kalian udah melakukan digitasi tapi belum selesai semuanya dan kalian misal mau pergi atau udahan dulu hari ini, kalian bisa pilih statusnya itu sebagai tidak, yang berarti pemetaan yang kalian lakukan itu belum selesai dan akan dilanjutkan nanti atau dilanjutkan oleh orang lain. Nah, kalau sudah selesai semua, baru kalian pilih yang ya. Oke, jadi itu sudah semua yang perlu kalian perhatikan saat melakukan digitasi di OpenStreetMap. Semoga bermanfaat, dan kalau misal kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.